Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujain bersama syarahnya Idharuz Zain. Alhamdulillah kita sudah memasuki pasal yang kedua, Faslus Tsani fi Huquqi Zauji. Pasal yang kedua membahas tentang hak-hak suami atas istri. Nah, ini hak suami yang wajib istri lakukan ya. Sebelumnya di pasal pertama panjang lebar berkaitan dengan hak istri ya, dari suami ya. Udah sekitar 34 video semuanya untuk pasal pertama. Yang kelewat bisa menonton kembali ulangannya di Gundul Mantul. Di channel Gundul Mantul cari aja playlist Uqudul Lujain. Qala al-muallif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-faslus tsani fi huquqiz zaujil wajibati. Adapun pasal yang kedua itu pada menjelaskan hak-hak suami al-wajibati yang wajib ianya hak. Hak-hak suami yang wajib ianya hak ala zauji atas istri. Qala Allah Ta'ala. Ini nama kitab saya pindah aja ya biar enggak keganggu. Pindah aja, hapus. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman fi suratin Nisa, di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Adapun laki-laki itu qawwamun, mereka itu diberi kuasa. Qawwamun maknanya diberi kuasa untuk memimpin 'alan nisa'i atas para perempuan. Maknanya di sini karena berkaitan dengan perempuan, laki-laki di sini suami berarti ya. Ar-rijal atau bukan hanya suami, laki-laki secara umum. Ar-rijalu adapun para laki-laki itu qawamun, mereka itu pemimpin atau orang yang diberi kuasa 'alan nisa terhadap perempuan. Apa makna qawamun? Musallatun ala ta'dibihinna. Jadi makna qawamun musallatun, laki-laki itu musallat, diberi kesultanan ya. Musallatun mereka diberi kesultanan, diberi kekuasaan ala ta'dibihinna untuk mendidik para perempuan. Dengan sebab apa Allah memberikan kekuasaan itu kepada laki-laki? Bima faddalallah. Dengan sebab sesuatu yang telah melebihkan oleh Allah dengannya sesuatu, ba'dahum akan sebahagiannya laki-laki. Ala ba'din atas sebahagiannya, ini sebahagian perempuan. Ya, karena laki-laki punya beberapa kelebihan secara khusus. Perempuan juga punya kelebihan tapi di bidang yang lain, beda bidangnya kan. Wa bima anfaqu, dan dengan sebab infaknya mereka para laki-laki, infak para laki-laki alaihinna atas mereka perempuan, min amwalihim dari harta laki-laki. Apa infak yang dimaksud? Infak yang dimaksud yaitu infak fi nikahihinna, infak dalam nikahnya mereka. Dalam nikahnya mereka perempuan, dalam laki-laki menikahi perempuan. Kal mahri wan nafkah, seperti mahar dan nafkah. Nah, salah satu keistimewaan laki-laki kan dia yang berhak memberikan mahar kepada perempuan, dia juga yang bertanggung jawab terhadap nafkah perempuan. Ya. Kita baca dulu ta'liqnya ya, biar enggak ketinggalan. Qaulu ay musallatun ala ta'dibihinna. Itu ibaratu tafsir Radhi. Nah, ucapan musannif di luar musallatun ala ta'dibihinna itu adapun ibarat tafsir Radhi yaitu musallatun ala adabihinna, yaitu diberi kuasa, laki-laki diberi kuasa kepada memberi adab kepada perempuan, wal akhdhi, dan mengambil di atas tangan mereka. Maka mengambil di atas tangan mereka, perempuan ini diwajibkan tunduk kepada laki-laki secara umum kan.
kecuali dalam kondisi tertentu. Faka'annahu ta'ala ja'alahu amiran 'alaiha. Maka seolah-olah Allah Ta'ala itu menjadikan ianya Allah akannya laki-laki amiran sebagai pemimpin 'alaiha atasnya perempuan. Wa nafidhal hukmi. Seolah-olah Allah Ta'ala itu menjadikan ianya Allah akannya laki-laki nafidhal hukmi, yang terlaksana hukumnya, terlaksana keputusannya laki-laki fi haqqiha pada haknya perempuan. Keputusan laki-laki berlaku biasa. Contoh misalkan nanti kan seperti laki-laki menikahkan perempuan, kan cuma laki-laki yang bisa menikahkan, wali maksudnya. Bahkan dalam kondisi tertentu kadang wali tidak perlu minta izin kepada perempuan yang mau dinikahkan ya. Anaknya yang masih perawan nanti kan boleh aja bapaknya menikahkan. Wali mujibir namanya. Wali yang boleh memaksa dalam kondisi tertentu. Ada syarat-syaratnya. Falamma nazalat hadhil ayatu qala an-nabi alaihi salam. Maka manakala turunlah oleh ini ayat, bersabdalah oleh Nabi alaihi salam. Apa kata Nabi? Auradna amran wa aradallahu amran. Kita menginginkan satu perkara, menginginkan oleh Allah akan satu perkara. Kadang kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Mananya begini, kadang manusia kan semua pengen jadi pemimpin, perempuan juga pengen jadi pemimpin ya. Tapi Allah menghendaki hal yang berbeda. Walladzi aradallahu khairan. Adapun perkara yang menghendaki oleh Allah itu pasti lebih baik. Ya, jadi Allah sudah memutuskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bima faddalallah. Dengan sebab apa laki-laki diberi kuasa terhadap perempuan? Bima faddalallah, dengan sebab sesuatu yang melebihkan oleh Allah dengannya sesuatu. Beliau mentakdirkan bihi sebagai aid ma mausul kah? Dengan sebab yang sesuatu yang telah melebihkan oleh Allah dengannya sesuatu, ba'dahu makan sebahagian laki-laki ala ba'din di atas sebahagian perempuan ilah. Itu ibarat syarih. Itu qauluhu mubtada ibaratu itu. Ucapan musannif bima faddalallah itu ibaratu syarih. Adapun bermula ibarat syarih, ibarat Syekh Nawawi fi Marah Labid, dalam kitab Marah Labid itu di sono langsung beliau menuliskan bisa babi. Itu menunjukkan bahwa ba ini bahasa babi ya. Bisa babi tafdilillahi ta'ala iyahum, dengan sebab melebihkan oleh Allah Ta'ala akan para laki-laki alaihinna di atas perempuan. Bentuk kelebihannya apa? Bikamalil akli, sempurnanya akal. Ini di sini laki-laki lebih sempurna akalnya, lebih bisa berpikir kritis kan, berpikir logis. Perempuan katanya lebih cenderung ke perasaan ya, suka melupakan akal. Bukan berarti perempuan nggak punya akal kan. Cuma pemimpin kan harus sempurna akal. Bikamalil akli, sempurna akalnya, wa husnit tadbir, bagus pengaturannya, warazanatir ra'i, seimbang pendapatnya ya. Seimbang itu tadi, kalau mengikuti logika kan seimbang, nggak gampang terbawa perasaan. Secara umum begitu. Wa mazidil quwwati fil a'mali wa ta'ah, dan lebihnya kekuatan dalam berbagai macam pekerjaan dan ketaatan. Urusan berat jadi pemimpin ya. Walidzalika, karena ini laki-laki punya kekhususan, khusu bin nubuwah, dikhususkan para laki-laki dengan kenabian. Makanya nabi laki-laki semua. Gak ada perempuan yang jadi nabi. Wala imamati wal wilayah, karena itu dikhususkan mereka para laki-laki dengan keimamah. Imam di sini bisa maknanya imam a'dham, pemimpin negara, atau maksudnya sendiri nanti beliau jelaskan. Atau imam kecil, imam sholat juga laki-laki. Artinya kalau yang jadi imamnya laki-laki, makmumnya umum lah. Kalau perempuan yang jadi imam, makmumnya khusus nanti. Wal wilayah. Nah, mereka dikhususkan dengan kewilayahan, kewalian. Wali di sini bukan waliullah, maksudnya bukan wali seperti wali nikah. Nah, itu. Wa iqamati syair, dikhususkan laki-laki bi iqamati syair, dengan melakukan syiar-syiar. Dalam agama itu ada syiar. Makna syiar amalan-amalan agama yang kelihatan secara zahir. Seperti adzan itu syiar, salat jamaah itu syiar, ya kan? Itu cuma diwajibkan atau dianjurkan kepada para laki-laki. Laki-laki dianjurkan berjamaah di masjid atau azan atau apapun. Ustaz Fadil. Wasyahadah, dikhususkan laki-laki dengan kesaksian.
fi jami'il qadaya, pada semua persoalan. Semua masalah hukum dalam Islam saksinya laki-laki. Kecuali dalam beberapa kondisi, laki-laki boleh digantikan dengan 2 orang perempuan. 1 laki-laki digantikan dengan 2 perempuan. Tapi secara umum laki-laki. Dalam nikah saksinya laki-laki. Ada kasus zina, saksinya kan 4 orang laki-laki, ya gitu. Dalam banyak hal laki-laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa wujubil jihadi, dan kewajiban berperang laki-laki juga. Wal jumu'ati, kewajiban Jumat laki-laki. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain banyak lagi. Anjuran adzan kan laki-laki. Wa bisababi infaqihim min amwalihim lil mahri wan nafaqah, dan laki-laki juga diberi kelebihan terhadap wanita atau dijadikan pemimpin terhadap wanita dengan sebab infaknya para laki-laki. Dari harta mereka, infak untuk memberikan mahar dan untuk memberikan nafkah. Laki-laki yang harus memberikan mahar. Ini sebaliknya nanti. Kalau ada satu daerah tertentu, kadang kebalik kan. Perempuan yang memberikan mahar, itu laki-laki harus tunduk kepada perempuan. Oke. Qala al-mufassirun, berkatalah oleh para mufassir, tafdilur rijali alaihinna min wujuhin katsirah haqiqatin wa syar'iyyah. Adapun dilebihkan laki-laki di atas perempuan itu dari sisi-sisi yang banyak. Banyak sisi laki-laki diberi kelebihan dibanding perempuan, banyak. Haqiqiyatin wa syar'iyyah. Baik sisi yang hakikat, mana hakikat sisi yang berkaitan dengan zat laki-laki itu sendiri, seperti kuatnya badan secara umum kan. Ataupun dari sisi syar'i, dalam hukum agama diberi kelebihan. Kita lihat ini ketentuan Allah kan. Yang penting bukan berarti Allah nggak memuliakan perempuan. Perempuan sangat mulia kan dalam agama Islam. Faminal awali, maka dari kelompok pertama. Dari kelompok pertama, laki-laki itu secara hakiki, secara zatnya lebih. Yaitu faminal awali anna uqulahum wa ulumahum aksar. Wah, sungguh akal mereka, ilmu mereka itu lebih banyak, ghaliban, ya kan? Ghaliban lebih banyak. Kita baca matan dulu ya. Wa qulubahum alal amali syaqqa asbar, dan bahwa sungguh hati para laki-laki atas pekerjaan yang berat itu lebih sabar, ya, kerja keras. Membelah batu di pegunungan. Laki-laki. Maknanya dari sini kita paham, perempuan jangan diberi tugas yang berat-berat. Itu kita ambil poinnya kan. Tugas berat kasih kepada para laki-laki, tugas ringan kasih kepada perempuan. Qulubahum, hati mereka, jiwa raga mereka, lebih di atas pekerjaan yang berat itu lebih sabar. Justru laki-laki itu perkara-perkara yang ringan kadang nggak sabar. Kayak ngurus anak kan nggak berat-berat banget lah kan. Tapi nggak kuat laki-laki, itu hanya perempuan yang sanggup bersabar, ngikuti kemana anak pergi gitu. Nah, itu. Wa kadzalikal quwwatu wal kitabatu ghaliban, demikian juga kekuatan dan penulisan pada kebiasaan. Ini zaman dulu nih kelihatannya. Kuat. Oke lah, kuat kan, laki-laki secara fisik memang lebih kuat. Menulis secara umum zaman dulu memang laki-laki yang banyak menulis, perempuan jarang kan. Sekarang sama aja. Wal furusiyatu, demikian juga itu furusiyah. Furusiyah berkaitan dengan mensiasahi kuda, cara mengurus kuda, mengendalikan kuda. Kenapa ini perlu dibahas? Karena zaman dulu kuda kan penting untuk kendaraan perang kan. Kemudian fihimil ulama, di antara mereka laki-laki itu ada para ulama, perempuan juga ada. Tapi jarang ya. Jarang. Musannif kitab jarang perempuan, ada 1-2. Ini perempuan harus bangkit lagi nih, belajar. Fihimul ulama, di antara mereka itu ada para alim ulama, wal imamatul kubra, di antara mereka itu ada imam kubra, imam besar, imam a'zam, pemimpin negara. Wasughra, dan imam kecil yaitu imam salat. Wal jihadu, masih sama seperti di dalam. Di antara mereka itu ada yang berjihad, wal azan, mengumandangkan azan, wal khutbah, membaca khutbah, wal jumat, salat Jumat. Wal i'tikaf secara umum untuk laki-laki ya. Perempuan boleh i'tikaf, tapi syaratnya kan ketat, harus tempat khusus. Enggak ikhtilat dan seterusnya. Wa syahadatu fil hudud, kesaksian dalam berbagai macam had-had, hukum-hukum agama.
Wal qisas, dan dalam qisas, kesaksian dalam had, dalam kisah semuanya laki-laki, nggak boleh perempuan. Wal angkihati, kesaksian dalam pernikahan juga harus laki-laki. Wa nahwiha, dan seumpamanya pernikahan. Kita lihat ta'ali. Wa ziyadatul miras, dan lebihnya warisan, laki-laki diberikan kelebihan. Walir rijali hadzul unsayan, lidzakari hadzul unsayan, untuk seorang laki-laki 2 bagian perempuan. Nah, 2 bagian perempuan. Wa ta'sib, dan laki-laki juga ta'sib. Ta'sib mengambil secara asobah. Nah, itu laki-laki, nggak ada perempuan yang ta'sib. Asobah itu laki-laki. Kalau perempuan itu ashabul furud namanya kan, dia dapat bagian tertentu sudah ditentukan. Seorang anak meninggal ayahnya, nggak ada waris siapapun, anak perempuan dapat 1/2 misal. Wa tahammulid diyah, menanggung diat, nanti saya jelaskan ya. Wa wilayatun nikah, dan kewalian nikah. Wa talaku, dan talak. Wa raja'atu, dan rujuk juga hak laki-laki. Wa adadul ajwas, jumlah pasangan, jumlah istri. Nah, nanti perempuan boleh protes kalau mau protes kan. Jadi suami diberi hak untuk menikah 4 orang, sementara perempuan hanya boleh dengan 1 suami. Wa ilaihimul intisab, dan kepada mereka para laki-laki itu intisab, terhubungnya nasab. Itu antara lain beberapa poin yang Allah berikan kepada para laki-laki yang tidak diberikan kepada para perempuan. Kita lihat ta'alinya. Bagaimana teman-teman? Terangkah kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi qalal mufassirun ya. Qalal mufassirun. Apa kata mufassirun tadi? Qaulu qalal mufassirun ay fi tafsiri hadhil ayat. Ahli tafsir berkata, mereka berpendapat dalam menafsirkan ayat ini. Surat An-Nisa tadi, ayat 34. Nah. Kultu, aku berkata, kata penta'ali Abu Mustafa Asep Al-Indonesi kan. Kata beliau, para mufassir menyatakan, siapa saja di antara mereka. Minhum al-Imamur Razi, di antara mereka itu Imam Razi, Fakhrur Razi, di tafsirihi, dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, juzuk 10 ibaratuhu, dan bermula ibaratnya Fakhrur Razi. Ya, Syekh Fakhrur Razi menulis di sana mirip-mirip juga ibaratnya, sama. I'lam, ketahui olehmu, anna fadlar rajuli 'alan nisa, bahwa sungguh kelebihan laki-laki di atas perempuan itu hasilun, itu terjadi min wujuhin kasirah, dari sisi yang banyak sisi ya, sama kayak di luar. Ba'duha sifatun haqiqiyatun wa ba'duha ahkamun syar'iyyah. Sebahagiannya sisi itu sifat hakiki laki-laki, sebahagiannya lagi itu hukum syar'i. Maknanya syariat yang memberikan keutamaan itu. Ini kita baca aja semua apa yang ditulis kan. Untuk makna, untuk dapat mufradat. Amma sifatul hakikiyah itu, adapun sifat yang hakiki yang ada pada laki-laki itu, fa'lam, maka ketahuilamu, annal fadailal hakikah, bahwa sungguh kelebihan yang hakiki itu yarji'u, kembali ya, yarji'u hasiluha, kembalilah oleh kesimpulannya kelebihan kepada 2 perkara. Kelebihan hakiki itu kembalilah kesimpulannya kelebihan kepada 2 perkara. Yang pertama ilal ilmi, yang kedua ilal qudrah, kepada ilmu dan kepada kekuatan. Maknanya apa yang menyebabkan seseorang lebih? Pertama biasanya ditinjau dari ilmunya, yang kedua ditinjau dari kekuatannya, fisiknya kan. Wala syakka anna uqular rijali wa ulumahum aktsar, dan tidak diragukan lagi bahwa sungguh akalnya para laki-laki dan pengetahuan mereka itu lebih banyak. Wala syakka anna qudratahum 'alal a'mali syakkah, dan tidak diragukan bahwa sungguh kemampuan laki-laki terhadap pekerjaan yang rumit-rumit, yang berat-berat, bukan rumit, berat ya. Karena ada juga pekerjaan rumit, enggak berat, ya kan? Artinya berat secara pikiran. Tapi maksudnya di sini lebih ke fisik. Karena beliau menggambarkan ilal qudrah. Qudrah artinya berkaitan dengan kekuatan fisik secara umum. Wala syakka, tidak diragukan bahwa kemampuan laki-laki terhadap pekerjaan yang berat itu lebih sempurna. Walihadzaini sababaini, karena ini 2 sebab, yaitu ilmu dan kekuatan. Hasalatil fadilah, hasillah oleh kelebihan, lirijali, bagi para laki-laki, alan nisa, terhadap para perempuan,
fil akli dalam akalnya, wal hazmi dalam tekadnya, wal quwati dalam kekuatannya, wal kitabati dalam menulis, fil ghalib pada kebiasaan, wal furusiyah dalam pengurusan kuda, warami dalam pelemparan, dalam memanah dan seterusnya. Nah, ini model zaman dulu semua, Mas. Nah, kalau kemampuan mengendalikan teknologi zaman sekarang ya sama aja laki-laki perempuan. Coba ini beliau mengutip tafsir dulu semua. Wa inna minhumul anbiya, dan di antara mereka para laki-laki itu ada para nabi, wal ulama, para ulama. Wa fihimul imamatul kubra, di antara mereka ada imam besar, wasugura imam kecil, wal jihadu berjihad, wal adzanu adzan sama, wal khutbatu baca khutbah, wal intikaf berintikaf, wa syahadah bersaksi fil hudud dalam hukum-hukum syar'i, wal qisah dan dalam kisah bil ittifaq dengan sepakat. Maknanya hal di belakang semua untuk laki-laki itu sepakat, enggak ada khilaf. Ada khilaf sedikit wa fil ankihati 'inda Syafi'i, dan dalam masalah pernikahan isi Imam Syafi'i. Kalau dalam masalah pernikahan dalam mazhab Syafi'i saksinya juga harus laki-laki kan. Saksi nikah kan 2 orang laki-laki. Dalam mazhab lain ada juga boleh perempuan. Dalam mazhab Syafi'i laki-laki, tidak boleh perempuan. Wadhiyadatun nasib fil mirah, dan lebihnya bagian dalam warisan seperti di atas tadi kan. Kenapa laki-laki diberi kelebihan dalam waris? Kalau perempuan dapat 1 juta, laki-laki 2 juta. Kenapa? Nah, itu tadi, karena laki-laki banyak tanggung jawabnya. Laki-laki itu dia mengambil bukan untuk dirinya. Laki-laki itu mengambil untuk menafkahi orang lain. Dia punya istri, dia wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dia punya anak, wajib memberikan nafkah untuk anaknya. Dia punya mak yang miskin, wajib memberi nafkah untuk maknya. Punya ayah yang miskin, wajib menafkahi ayahnya. Kan banyak banget. Jadi walaupun laki-laki kelihatan dapatnya banyak, padahal bukan untuk dirinya. Dia berkewajiban untuk menanggung orang lain. Adapun perempuan yang dapatnya separuh laki-laki, itu utuh untuk dirinya. Nah, perempuan yang dapat warisan kemudian dia menikah, dia punya suami, kebutuhannya ditanggung oleh suaminya. Dan seterusnya kan. Nah, itulah hukum Allah. Allah udah paham. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paham hukum. Wa ta'sibu fil miras. Dan taksib, ya, dapat asabah dalam warisan tadi, seperti tadi. Laki-laki dapat mengambil secara asabah dia. Wa fi tahammulid diyah fil qatli al khata'i, dan dalam menanggung dia dalam pembunuhan tersalah. Ada seseorang ini membunuh orang lain nggak sengaja, mau nembak rusa kena orang, namanya qatlul khata', membunuh tersalah, sengaja tapi salah, sengaja nembak rusa, ternyata kena orang, itu sengaja tapi salah, nggak boleh qisas, wajib diat. Nah, itu nanti yang membayar diat siapa? Laki-laki bersama saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya yang laki-laki lain wajib bekerja sama patungan untuk membantu laki-laki membelikan 100 ekor onta, memberikan kepada wali si maktul nah. Wafil kasamati, dan dalam kasamah pembagian ini, suami punya beberapa istri, dia yang berhak mengatur kan, tapi harus adil tentunya, ke sini sehari, ke sono sehari dia. Wal wilayah fin nikah, dan kewalian dalam pernikahan udah tadi, cuma laki-laki yang boleh jadi wali. Perempuan nanti boleh juga jadi wali, tapi bukan dia sebagai wali, sebagai perempuan, bukan. Ketika perempuan jadi pemimpin, jadi kepala negara misalkan, ya. Dalam kondisi tertentu, ada perempuan jadi pemimpin besar. Nah, ketika itu dia boleh menikahkan orang lain atas nama dia sebagai pemimpin, bukan sebagai perempuan. Tapi itu jarang. Kemudian waktu lagi dalam urusan talak juga diberikan kepada laki-laki. Kenapa? Ini salah satunya ya. Laki-laki juga bisa mengendalikan diri. Enggak gampang ngobrol talak. Walaupun zaman sekarang ada beberapa laki-laki yang apa-apa talak. Habis talak nyesal. Cina buta lagi ya. Nah, jadi laki-laki lebih bisa mengendalikan. Coba kalau talak diberikan kepada perempuan. Mungkin sehari 7 kali talak suaminya. Pas lagi ngamuk, lagi ngambek dia, langsung dia mentalak suaminya kan. Udah. Untung talak itu diberikan kepada laki-laki.
talak diberikan kepada laki-laki pun sangat banyak terjadi. Banyak banget perceraian di Indonesia kan. Apalagi kalau talak itu diberikan kepada perempuan. Nggak tahu kita apa yang terjadi. Habis suaminya ditalak. Ya, waraja'ah, dan dalam urusan rujuk juga diberikan hak kepada laki-laki. Laki-laki yang sudah mentalak istrinya, dia boleh merujuk selama masa iddah belum berlalu. Ada seorang pasangan nih baru nikah, habis nikah marah-marah, suaminya mentalak. Selama belum lewat iddah boleh raja' tuki. Cukup bilang raja' tuki kan. Aku rujuk atau saya balik lagi. Ada. Tapi kalau iddahnya sudah lewat nanti harus nikah baru, pakai mahar baru, harus ada saksi lagi dan seterusnya dalam bab nikah. Wa adadil ajwas, dan dalam jumlah pasangan tadi. Kayak cerita di awal kan, laki-laki kan kurang sabar. Laki-laki nggak sanggup bersabar. Ya, tapi perempuan katanya walaupun nafsunya lebih besar, tapi dia diberikan kesabaran yang kuat. Ya, sehingga di sini ya, nah itulah perempuan harus satu suami, nggak boleh poliandri dalam Islam. Coba Pak Dedi, Cina muda, susah minta Cina yang muda, rata-rata dibeli. Bilangan suami. Wa ilaihimul intisab, dan kepada laki-laki itu tersambungnya nasab. Kepada laki-laki tersambungnya nasab. Kecuali dalam pengecualian. Ya, dalam pengecualian kayak Nabi Isa itu nasabnya kepada ibunya kan. Al-Masihu wa Isa bin Maryam. Al-Masihu wa Isa bin Maryam. Itu beliau tersambung nasabnya lewat ibunda Maryam. Jadi Nabi Isa kan keturunan para nabi. Keturunan Imran, Alu Imran, tapi lewat Maryam tetap. Sama seperti Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kan perempuan, tapi nasab beliau tersambung kepada Nabi. Nah, ada kecuali ini kalau kita baca kan. Secara umum intisab kepada para laki-laki. Pengecualian yang sudah kita dapatkan dua, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Fatimah. Mana lagi tadi? Ini hilang gitu. Fakullu dzalika yadullu ala fadlir rijali 'ala nisa. Fakullu dzalik, maka semua itu ya dulu menunjukkan ya kepada kelebihan para laki-laki atas para perempuan. Nah, ini di bagian mana yang perempuan enggak setuju kira-kira kan? Masih. Ustaz Fakri, masuk Ustaz Fakri. Kita ngaji di TikTok. Nah, itulah. Tentunya ini perlu kan, setiap bagiannya perlu kajian mendalam kan. Biar perempuan menerima. Nah, itu memang seperti pembahasan kemarin, setiap ada hukum-hukum syariat yang perempuan merasa kayak enggak adil segala macam, boleh dipertanyakan, cari jawabannya agar kita tunduk kepada aturan Allah. Oke. Sekarang yang sebab yang kedua masih dalam tafsir Radhi ya. Wasababu tsani li husuli hadhil fadilah, dan bermula sebab yang kedua bagi mendapatkan ini kelebihan. Ini kelebihan, kenapa laki-laki dilebihkan tadi. Ini kitab Syarah Uqudul Lujan Asal Fakri. Izharuz Zain, Syarah Uqudul Lujan. Link belinya di yang sama persis ada di bio ya. Bio TikTok. Ya. Wasababu tsani, adapun sebab yang kedua lihusuli hadhil fadilah, untuk mendapatkan ini keutamaan tadi bagi laki-laki, itu qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab apa yang mereka infak. Ma masdariyah, wa bima anfaqu maknanya bi infaqihim, dengan sebab infaknya para suami, min amwalihim dari harta mereka. Maksudnya ar-rajulu afdalu minal mar'ah, laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Li'annahu yu'tiha, karena laki-laki itu memberikan ia akannya perempuan akan mahar, wa yunfiqu 'alaiha, dan menginfak ia atasnya perempuan. Dia memberikan infak. Makanya berhak dapat keistimewaan ya. Jangankan suami istri, manusia aja secara umum, kaidah menyatakan, bukan kaidah, apa pepatah, al-insan abdul ihsan.
Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Siapapun yang berbuat baik kepada kita akan sangat mudah untuk tunduk kepada dia. Kan gitu? Kayak para mafia gitu. Bagaimana mafia mengendalikan anak buahnya? Ya semua kebutuhan anak buahnya dipenuhi. Pasti anak buahnya setia sampai mati. Nah, itu dalam kejahatan. Ini suami diberi hak, diberi kewajiban oleh Allah untuk menafkahi istrinya. Karena itu suami diberi kuasa untuk mengambil keputusan-keputusan terhadap istrinya. Nah, itu. Faminal awali, di luar tadi faminal awali ya. Ini panjang ta'aliknya. Yang pertama tadi, yaitu tafdil min wujuhil hakikah, yaitu lebihnya laki-laki dari para perempuan dari sisi hakikat. Furusiyah, apa makna furusiyah tadi? Furusiyah maknanya al-hidqu birukubil khayl. Hidq, kepintaran dalam menunggang kuda. Wa amriha, dalam memerintahkannya kuda. Wa rakdiha, dalam memacunya kuda. Wa sabati alaiha, dalam keteguhan di atasnya kuda. Nah, itu perlu kepintaran tersendiri kan? Kalau enggak kita terlempar dari punggung kuda. Kal farasah wal furusah. Jadi furusiyah ini sama juga maknanya dengan farasah wal furusiyah, diambil dari Tajul Urus, syarah kamus. Kemudian di antara laki-laki tadi ada para ulama ya. Wa fihimul ulama wal anbiya, para nabi juga, tafsir tadi. Kemudian di antara mereka tadi ada imam besar, imamatul kubra. Apa makna imamatul kubra? Qala qaumun. Nah, satu kaum berkata, ini beliau pengen menggambarkan maksud dari imamah di sini ya. Ri'asatun ammatun fi umuruddin wad dunya. Jadi imamah di sini kepemimpinan, yaitu ri'asatun ammah, kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dalam urusan dunia bagi seseorang tertentu minal ashkhas, dari orang-orang. Jadi makna imamah kepemimpinan umum, di mana dia bertanggung jawab kepada banyak orang. Itu yang dimaksud dengan imamah. Nah, jadi laki-laki itu diberi hak tadi kan untuk dapat kepemimpinan umum. Faqaidul umumi ikhtiradun anil qadhi war rais wa ghairihima. Maka kaid umum tadi, ri'asatun ammah, ini dalam definisi ada ammah, maka kaid umum itu untuk mengeluarkan dari qadhi. Qadhi itu pemimpin juga, pemimpin di pengadilan kan, di bagian tertentu, bagian hukum. War rais, untuk mengeluarkan rais. Ini rais juga pemimpinan di bagian bidang tertentu dan selain keduanya. Bisa saja bukan hanya laki-laki, bisa juga perempuan juga bisa. Ini Ustaz kitab Izharuz Zain, syarah Qudul Jen. Wanuqidah, dan diprotes ya. Diprotes akan ini ta'arif dengan kenabian. Maknanya ta'arif ini kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama kan? Jadi ini kan imamah, ini kepemimpinan, tapi pemimpin negara lah bahasa kita. Tapi pemimpin negara kan nggak umum sebenarnya ya. Nggak umum. Jadi umum untuk warga negaranya. Untuk negara lain kan nggak wajib taat kepada pemimpin satu negara. Jadi berarti bukan imamah kubra. Jadi imamah kubra, imam-imam yang benar-benar besar, yang seluruh dunia wajib patuh kepadanya. Itu hanya berlaku kepada para nabi. Diprotes akan ini ta'arif dengan kenabian. Artinya seolah-olah nabi kayak bukan pemimpin gitu. Kalau berdasarkan definisi di atas, makanya perlu ada definisi baru. Wal aula ayyuqala, yang lebih utama itu bahwa dikatakan dianya imamah di sini, yaitu khilafatur rasul fi iqamatid din, yaitu kepemimpinan rasul dalam menegakkan agama, wa hifdhi hauzatil millah, dan dalam menjaga sisi keagamaan. Bihaisu, dalam arti yajibut tiba'hu ala kulli kafatil ummah, wajiblah oleh mengikutinya rasul di atas seluruh ummah. Jadi pemimpin besar yang sebenarnya para nabi. Maknanya ketika para nabi diutus kepada satu bangsa, kepada ke bumi ini, siapapun yang mendengar tentang nabi itu wajib mengikutinya kan? Kalau enggak mengikutinya ya disebut kafir.
Nah, itulah imamatul kubra yang sebenarnya kenabian. Intaha diambil dari Hasyiatus Syihabur Ramli ala Syarhir Raudhi. Ini ada dalam Hasyiah Syihabur Ramli ala Syarhir Raudhi. Kemudian di luar tadi, laki-laki juga kadang diberikan hak kepemimpinan kecil, sugura, maknanya wahyal imamatu fi shalah. Imamah sugura yang dimaksud di sini yaitu pemimpin dalam sholat. Nah, dalam sholat imam kan laki-laki. Kalau makmumnya, agar makmumnya umum bebas, itu imamnya harus laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam, cuma makmumnya perempuan aja. Qala al-Haskafiyul Hanafiyu fid Duril Mukhtar. Berkata Syekh Haskafi dalam kitab Duril Mukhtar, ini mazhab Hanafi. Wal imamah al-imamatu sughra wa kubra, kata beliau. Imam itu ada dua, ada imam sughra, ada imam kubra. Fal kubra istihqaqu tasarrufi amin alal anam. Adapun imamah kubra yaitu berhak tasarruf umum. Berhak melakukan apapun ya terhadap manusia, bukan melakukan apapun. Tasarruf itu diberikan kekuasaan. Imam kubra maknanya kekuasaannya umum terhadap semua manusia. Pemimpin besar lah. Maksud mazhab Hanafi dengan imamatul kubra di sini pemimpin negara, khalifah. Wa tahqiquhu fi ilmil kalam. Adapun tahqiqnya imamatul kubra, pembahasan panjang lebar tentang imamatul kubra itu fi ilmil kalam, dalam ilmu tauhid. Tentang imamah dibahas dalam ilmu tauhid. Kenapa? Ya, karena itu menjadi khilaf utama antara Sunni dan Syi'i ya. Dalam Syiah menganggap imamatul kubra itu pokok agama, masuk dalam rukun iman. Sunni enggak memasukkannya dalam rukun iman. Makanya pembahasan panjang lebar itu dalam kitab tauhid. Nah, Syiah menyatakan imam itu atau orang sesudah Nabi, khalifah itu harus ada nasnya. Pilihan Allah atau pilihan Nabi. Ada nas syar'i. Bukan tugas masyarakat memilih imam, bukan, sudah ditentukan oleh Nabi yang disebut dengan al-wasi. Adapun mazhab Sunni menyatakan imamah itu pilihan masyarakat. Masyarakat memilih kan, nah, siapa yang layak jadi imam. Jadi beda. Ammarzoni, kitab Izharu Zen, Ustaz. Syarah aku dulu Jen. Abu Mustafa Asep. Wasughra rabutu salatil mu'tammi bil imam. Adapun yang dimaksud dengan imamah sughra yaitu rabutu salatil mu'tam, mengikat salat makmum dengan imam, berarti imam salat. Ya. Nah, itu firman Allah enggak diperselisihkan ya. Ya, cuma yang diperselisihkan ulil amri tadi. Ulil amri tadi apakah diangkat oleh Allah juga atau diangkat oleh manusia, tinggal memilih. Itu khilaf panjang banget memang ya, panjang khilafnya. Itu mulai terjadi bukan kekacauan ya. Jadi khilaf itu berlaku dari Nabi meninggal langsung terjadi kan, ketika orang-orang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah ya, sudah terjadi sampai sekarang efeknya masih berlaku. Yang satu ngumpul di Ghadir Qum, yang satu di Saqifah nanti kan. Jadi perseteruan antara Saqifah dan Ghadir Qum sampai sekarang. Oke. Kita perlu juga membaca sejarah dengan adil. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tadi apa yang Allah berikan kepada laki-laki? Qauluhu ta'sib. Ya, ta'sib. Qauluhu ta'sib wa huwa nasibun ghairu muqaddar. Ta'sib itu bagian yang tidak ditentukan, maknanya bukan ashabul furud. Enggak bisa dizom. Gimana maksudnya? Kitabnya ya gini udah paling gede Ustaz. Kalau di zoom lagi melebihi layar. Makanya harus pakai kitab mestinya ya. Cuma stok saya udah habis, harus PO. Ini pesan terakhir, ada beberapa orang yang beli. Pesan terakhir sudah saya kemas.
Ta'sib huwa nasibun ghairu muqaddar. Makna asabah di sini bagian yang tidak ditentukan, kan? Nah, itulah laki-laki. Walaupun tidak semua laki-laki, tapi secara umum yang berhak mengambil bagian yang tidak ditentukan, maknanya ngambil sisa. Kadang sisanya banyak, kadang sisanya sedikit. Nah, itulah laki-laki. Sedikit pun dia terima, banyak pun juga alhamdulillah, kan? Ini diambil dari kitab Takmilah Zubdatil Hadis. Qauluhu tahammulid diyah. Nah, kemudian laki-laki juga yang berhak menanggung diyah, bukan perempuan. Kemudian beliau memberikan faedah tambahan kepada kita makna diyat. Ad-diyatu lughatan al-malul wajibu fin nafsi. Diyat pada bahasa yaitu harta yang wajib pada jiwa. Nah, itu kan. Jadi diyat pada bahasa al-malul wajibu fin nafsi, harta yang wajib berkenaan dengan jiwa. Wa syar'an al-malul wajibu bil jinayah 'alal hurri fi nafsin aw fi ma dunaha. Adapun diyat secara syar'i yaitu harta yang wajib bil jinayah, dengan sebab melakukan satu jinayah, satu kriminal. Ya kan? Harta yang wajib dengan sebab melakukan satu kriminal terhadap orang merdeka. Kriminal berkaitan dengan jiwa atau ma di bawahnya jiwa. Kita membunuh orang, dia memaafkan walinya, wajib bayar dia. Nah, itulah harta, itu namanya dia. Atau kita motong tangan orang, orang harus memotong tangan kita, mestinya kisah, kan? Tapi karena mungkin dimaafkan, harus bayar dia. Nah, itulah dia. Bukan. Bahas ongkod dulu, Jen. Harta wajib pada jiwa itu tadi, kita membunuh jiwa, membunuh seseorang. Membunuh seseorang mestinya kan kita dikisas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kan? Kita membunuh orang, kita harus dibunuh. Tapi kadang walinya memaafkan. Ketika walinya memaafkan, harus bayar dia. Nah, itulah dia. Nah, itulah harta yang wajib berkenaan dengan jiwa, kan? Makna madunaha, sesuatu di bawah jiwa, kayak potong tangan, potong kaki. Kita copot gigi orang satu, kan ada diyat itu, 5 ekor onta misalkan. Nah, itu diyat. Ustadz Ammar. Masya Allah. Jadi secara umum jiwa sama juga. Denda kita pukul orang atau apa, harus ganti rugi, ya itu diyat juga. Bisa disebut diyat secara bahasa. Karena diyat itu bukan hanya dalam Islam misalkan. Bentuk kerugian, kita merusak apa bagian badan orang, harus kita ganti harta, kan? Walaupun tidak sesuai dengan hukum syar'i, harta yang kita ganti berkenaan dengan seseorang, ganti rugi lah bahasa kita. Nah, itu dia. Maknanya begini, kalau kita nabrak mobil orang rusak, kita ganti, nggak disebut diyat, karena nggak berkaitan dengan jiwa. Kalau kita nabrak orang, keinjak kaki orang dia minta bayar, itu sah disebut diyat secara bahasa. Mudah-mudahan begitu. Ammar Zoni dari Malaysia. Oke, selesai kan? Sekarang kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Nah, ini panjang banget tafsir ini ayat. Saya maknain dulu. Fassalihah. Adapun wanita-wanita yang soleh itu qanitatun, yaitu wanita-wanita yang taat. Pertama, wanita-wanita yang taat. Hafidhatun itu wanita-wanita yang menjaga lil ghaibi, bagi yang gaib. Nanti kita pahami apa makna menjaga bagi yang gaib. Bima hafizallah, dia menjaga yang gaib. Bima hafizallah, dengan sebab telah menjaga oleh Allah. Nah, itu dulu. Ya, nah itulah hukum. Terapkan hukum syariat. Ustaz, biar adil kan?
Di dunia nggak ada keadilan, cuma ada pengadilan, keadilan nggak ada. Qauluhu fassolihatu qanitatun. Fassolihatu qanitatun, as-solihatu mubtadaun. Ini solihat mubtada. Wa ma ba'dahu khabarani lahu, dan ma sesudahnya mubtada itu dua khabar baginya mubtada. Yakni qanitatun dan hafidhatun di depan nanti itu dua-duanya khabar. Khabar ba'da khabar. Lil ghaibi muta'alliqun bi hafidhat. Lil ghaibi di luar nanti muta'allaq dengan hafidhat. Udah kan? Kemudian kita lihat nih makna beliau menyatakan perempuan yang soleh itu qanitat. Itu qanitat. Apa makna qanitat? Ay muti'at. Itu perempuan-perempuan yang patuh li azwajihinna, bagi suami mereka. Nah itu. Ini contoh-contoh ciri-ciri wanita soleh dalam Quran ya. Perempuan yang patuh kepada istrinya. Itu hafizatun lil ghaibi. Itu yang menjaga ia bagi yang gaib. Apa maksud perempuan menjaga yang gaib? Ini kan masih umum banget. Sehingga perlu beliau mengutip banyak tafsir untuk memaknai hafizatun lil ghaib. Yang pertama, wanita yang soleh, wanita yang menjaga bagi yang gaib, maknanya lima yajibu alaiha hifduhu. Menjaga bagi sesuatu yang wajib atasnya perempuan oleh menjaganya sesuatu. Perempuan menjaga bagi sesuatu yang wajib kepadanya oleh menjaganya hala ghaibati azwajihinna, ketika gaib. Ketika gaib suami mereka nggak ada di rumah. Apa yang harus dijaga? Minal furuji bayan ma yajibu. Sesuatu yang wajib kepada istri untuk menjaganya, yakni minal furuji, kemaluannya. Suami nggak ada di rumah, jaga kemaluan. Wa amwalil zauji, dan menjaga harta-harta suami. Wa sirrihi, menjaga rahasianya suami. Wa amti'ati baitihi, dan menjaga perabotan rumahnya suami. Kenapa perempuan harus menjaga itu? Bima hafizallah. Dengan sebab Allah telah menjaga. Apa maksud Allah telah menjaga? Dengan sebab Allah telah menjaga istri tadi. Karena Allah telah menjaga istri, sewajarnya istri juga menjaga suami. Bima hafizallah. Dengan sebab telah menjaga oleh Allah. Maknanya bihifdhihi iyahunna. Maknanya ma di sini ma masdariyah kan? Bihifdhihi, dengan sebab menjaganya Allah akannya perempuan. Wabitaufiqihi, dengan sebab taufiknya Allah bagi mereka perempuan. Bagaimana cara Allah menjaga perempuan? Dengan cara Allah berikan dia suami tadi. Ketika perempuan dapat suami, itu salah satu cara Allah menjaga perempuan. Hingga tidak terjerumus ke dalam zina dan lainnya. Sehingga sangat pantas perempuan itu menjaga suaminya. Atau, ini banyak tafsir, nanti kita baca di ta'liq. Bil wasiyati minhu ta'ala. Atau dengan sebab pesan dari Allah Ta'ala untuk perempuan. Makna pesan dari Allah untuk perempuan, Allah berpesan kepada para laki-laki untuk berbuat baik kepada para perempuan. Seperti dalam Quran Allah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan para istri dengan baik kan? Karena itu sangat wajar istri juga menjaga suami ketika suami enggak ada. Maknanya menjaga harga dirinya, hartanya, dan seterusnya. Ini matan di luar. Kita coba baca ta'liqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Izharuz Zain, Syarah Qudul Lujan, Zetsu. Ini Qudul Lujan versi keren nih. Versi lengkap. 460 halaman. Qauluhu ay muti'atun. Perempuan qanitat tadi yaitu yang taat bagi suami mereka. Ya, ntar kalau saya tulis nama kita ketutup. Ustaz jawablah, Ustaz bantu jawab kalau ada yang nanya. Ini pemirsa baru soalnya. Pemirsa ganti-ganti kayaknya ini. Nggak ada yang istiqomah bagaimana. Kalau yang udah istiqomah udah tahu nama kitabnya. Ay muti'atun li azwajihinna. Perempuan yang patuh bagi suami mereka. Jadi fal kunut at-ta'ah. Kunut artinya ta'ah ya. Oh, bisa digeser ya? Oke lah, saya tulis ya. Saya kurang paham juga soalnya. Masya Allah.
Syarah Qudul Lujen. Ya, udah aman ya. Jadi kunut niat ta'an ya. Doa kunut berarti doa ta'an, usah diambil dari kitab Sirajul Munir. Ini nggak tahu kitabnya apa sama. Kadang-kadang beliau pakai alif lam, As-Sirajul Munir. Kadang-kadang Sirajul Munir. Nah, apa Sirajul Munir ini kamus? Kalau As-Sirajul Munir tafsir kan? Tafsir Khatib Syirbini namanya Sirajul Munir. Tapi nggak tahu kalau nggak pakai alif lam. Dah. Kemudian tadi perempuan yang soleh itu hafizatun lil ghaib. Itu perempuan yang menjaga bagi yang gaib. Alfi lil ghaibi iwadun anid dhamir. Bermula alif lam pada lil ghaib itu ganti dari dhamir indal kufiyin. Menurut kufiyin lil ghaib asalnya li ghaibihi. Nah, bagi gaibnya suami. Ya, jadi ada mudhaf ilaih. Iwadun ganti dari dhamir di sisi kufiyun. Intaha diambil dari samin. Artinya kalau alif lam di lil ghaibi ganti dari mudhaf ilaih dari dhamir berarti maknanya bagaimana? Perempuan itu menjaga lil ghaib maknanya fi ghaibati azwajihinna, menjaga pada gaib suami mereka. Ketika suami mereka pergi, au fi ghaibatihinna an azwajihinna, atau pada ketika gaibnya istri dari suami. Gaibnya istri dari suami sama aja kan? Kalau suami pergi dari rumah kan suami gaib dari istri, istri juga gaib dari suami, jauh dari suaminya. Nah, itu. Jadi wal ghaibu bimakna al ghaibah. Oh, kemana tadi? Intaha Jamal alal Jalalain ya. Fallamu filil ghaibi bimakna fi. Maka lam pada lil ghaibi itu dengan makna fi. Lam bermakna dzarfiyah. Wal ghaibu bimakna al ghaibah. Ghaibu bimakna ghaibah. Maknanya masdar bermakna masdar. Kadang-kadang kan masdar bermakna isim fa'il, bermakna isim maf'ul kan banyak. Tapi di sini masdar bermakna masdar. Maknanya dalam keadaan gaib. Dah. Nah, kembali dulu, ulang dulu. Ya, tadi istri menjaga yang perlu dijaga, jaga kemaluan, jaga harta, jaga rahasia suami, jaga benda-benda rumah kah? Ini sekarang berkaitan dengan rahasia. Qauluhu wa sirrihi. Famin hifdzi zaujah li ghaibi zaujiha alla tufshiya sirrahu. Sebahagian dari menjaganya si istri bagi gaib suaminya itu bahwa tidak menyebarkan ianya si istri akan rahasianya suami. Jangan membuka rahasia suami. Karena para suami kadang nggak sadar suka menyampaikan rahasia kepada istrinya. Padahal tidak semua hal harus disampaikan kepada istri. Karena kalau rahasia sudah kita sampaikan bukan lagi rahasia kan gitu. Karena ada yang bilang sir. Apa arti sir? Arti sir sesuatu yang masih tersembunyi dalam diri kita. Disebut sir. Ketika kita sampaikan kepada orang lain, nggak disebut sir lagi. Ada juga ulama yang memaknai arti sir sesuatu yang kita bisikkan kepada orang lain. Sesuatu yang kita bisikkan kepada orang lain namanya sir. Kalau sesuatu itu masih tersimpan dalam hati kita, belum kita kasih tahu, namanya akhfa kan? Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu rahasia dan yang lebih sunyi lagi. Yang belum siapapun yang tahu, baru ada dalam pikiran kita, Allah udah tahu. Tapi sir di sini maknanya sesuatu yang sudah kita sampaikan kepada orang lain. Fa inna sirra zauji qallama salima min hikayati ma yaka'u lahu li zaujatihi. Karena bahwa sungguh rahasia suami itu qallama jarang sekali. Salima selamat ianya rahasia dari menceritakan sesuatu yang terjadi ianya sesuatu baginya suami, bagi istrinya. Rada aneh ibaratnya. Karena rahasia suami itu jarang sekali. Selamat ianya suami. Kembali ke mudhaf ilaih. Karena rahasia suami itu jarang sekali selamat ianya suami dari menceritakan sesuatu yang terjadi ianya sesuatu baginya suami diceritakan bagi istrinya. Jarang sekali suami enggak menceritakan rahasianya kepada istrinya. Apalagi
sedang dapat perhatian lebih dari istrinya, sedang tidur-tiduran, apa yang terjadi di luar sana diceritakan semuanya kepada istrinya. Rahasia perusahaan, rahasia negara kadang kan. Makanya perlu ditegaskan, hendaklah istrinya benar-benar menjaga rahasia suaminya. Siapa tahu itu berkaitan dengan nyawa kan. Begitu rahasia terbongkar, nyawa suaminya bisa hilang. Jaga rahasia. Li'annaha qa'idatuhu wa khalilatuh. Kenapa jarang suami bisa menjaga rahasia dari istrinya? Karena istrinya itu qa'idatuh, fondasinya. Apa bahasa kita? Ya orang yang paling dekat dengannya. Qa'idatuh, landasannya, wa khalilatuh, dan kekasihnya. Biasanya orang suka menceritakan apapun kepada kekasihnya. Intaha faidul qadir. Prof Mahfud Endi, doakan Ustaz semoga jadi prof. Cuma suara doang sama Ustaz. Kegiatannya jauh beda. Masya Allah. Masa sama Ustaz? Beliau kan orang Madura kan? Suaranya bisa aja. Bahasanya beda. Saya baru belajar bahasa Indonesia. Enggak, kitab ini terus enggak ganti-ganti sampai khatam. Tadi udah, kita ulang lagi ya, biar poinnya ketemu. Fasolihatu qanitatun hafidhatun. Perempuan yang soleh yaitu perempuan yang taat patuh kepada suaminya, juga taat patuh kepada Allah. Itu kunci, nggak boleh lepas kan. Taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami, kemudian hafidhatun lil ghaibi, menjaga bagi yang gaib tadi. Maknanya menjaga suaminya, jaga dirinya, menjaga rahasia suami dan seterusnya. Kenapa? Bima hafizallah, dengan sebab telah menjaga oleh Allah. Nah, qauluhu bima hafizallah, albabu sababiyatun. Ba itu sababiyah. Udah sejam Ustaz Al-Fakir. Ba bima hafizallah itu ba sababiyah. Ai bisababi hifdzillah lahunna, dengan sebab Allah menjaga istri. Allah menjaga istri, istri wajar menjaga suami. Wa fusira hifdzullahi lahunna binahyihinna anil mukhalafah. Dan ditafsirkan akan menjaga Allah bagi istri dengan melarangnya mereka dari menyalahi. Jadi, apa makna Allah menjaga istri? Allah menjaga istri, salah satu tafsirnya yaitu Allah melarang istri dari menyalahi. Ketika Allah melarangi, janganlah kamu membantah suamimu. Itu bentuk Allah menjaga istri. Karena ketika dia menyalahi, jadi dapat hukuman nanti kan. Kan gitu di atasnya kalau nucut segala macam. Ustaz Ainul selamat datang. Lebah informasi. Jadi salah satu ditafsirkan akan hifdzullah lahunna binahyihinna, dilarang mereka para istri. Yang melarang siapa? Allah. Dilarang dari menyalahi aturan. Wahina idzin fasababiyatu dhahiratun. Ketika itu makna hifdzullah yaitu nahyihinna anil mukhalafah, maka sababiyah dhahir. Mudah kita pahami kan? Wanita yang menjaga suaminya dengan sebab Allah menjaganya, terang benderang. Wa fusira bi isa'il azwaji alaihinna, dan ditafsirkan akan dianya hifdzullah. Hifdzullah di sini ada beberapa tafsir. Wa fusira, dan ditafsirkan akan dianya hifdzullah juga bi isa'il azwaj, dengan berpesan kepada para suami. Maknanya Allah berpesan kepada para suami alaihinna, atas para istri. Maknanya Allah berpesan kepada para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Itu salah satu makna hifdzillah. Allah menjaga istri. Wahina idzin, ketika itu makna hifdzullah yaitu al-isa, wasiat Allah kepada para suami. Fa fi sababiyah khafaun, maka pada sababiyah itu tersembunyi. Hilang makna sababiyahnya. Kalau makna hifdzullah itu pesan. Waalaikumsalam Ustaz Ainul. Lebah. Masya Allah. Ada madu asli nggak Ustaz lebah? Ya. Illa ayuqala fi taujihiha, kecuali bahwa dikatakan dalam mentaujih. Dalam menjelaskan makna sababiyah. Walaupun makna hifdzullah yaitu pesan Allah terhadap suami kepada istrinya. Nah ini taujihnya. Lamma alimna anna Allah awsa alaihimul azwaj, manakala mengetahui oleh para istri, sungguh Allah itu awsa, telah berpesan ianya Allah kepada para suami.
alaihim yakni al-azwaja. Nah, jadi kita takdirkan kan. Jadi azwaja ini memaknai dhamir him. Manakala tahu oleh mereka perempuan bahwa sungguhnya Allah berpesan ianya Allah atas mereka para suami. Nah, kayak azwaj ini nggak perlu lagi kan? Nggak perlu lagi kayaknya ya. Nah, kecuali ini dalam kurung. Maksud saya al-azwaj. Jadi him ini merujuk kepada para suami. Ketika para istri tahu Allah berpesan kepada para suami, berpesan, atau gini, azwaj ini maknanya istri ini. Azwaj kan dalam bahasa Arab, zaujun itu bisa suami, bisa istri kan. Zaujun bisa makna suami, bisa makna istri. Justru itu yang fasih, nggak pakai ta kan. Uskun anta wa zaujuka. Tinggallah engkau hai Adam dan istrimu, zauju. Jadi namanya azwaj, boleh juga di sini. Ketika tahu oleh para istri bahwa sungguh Allah berpesan ianya Allah kepada para laki-laki akan para istri. Allah berpesan kepada suami untuk berbuat baik kepada para istri. Ketika itu yastahyina ay alla yahfadna. Malulah mereka para istri bahwa tidak menjaga oleh mereka ma yata'allaku akan apapun yang berkaitan dengan para suami dalam gaibnya suami. Nah, taujihnya. Itu baru kelihatan kan? Wanita yang menjaga yang gaib dengan sebab Allah menjaga mereka. Apa makna Allah menjaga mereka? Ketika para istri sadar bahwa banyak ayat Quran Allah menganjurkan suami untuk menjaga istri dengan baik, sehingga istri itu merasa malu kalau dia tidak menjaga dirinya dan tidak menjaga suaminya ketika suaminya gaib. Nah, kesimpulannya begitu ya. Intaha jamalun alal jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget nah ta'li. Qauluhu ay bihifdhihi iyahunna. Artinya dengan menjaganya Allah akan para istri, wa bitaufiqihi dengan taufiknya Allah untuk para istri. Jadi istri untuk bisa menjaga diri memang butuh taufik dari Allah kan? Itu benar-benar butuh kesadaran, bukan hanya takut kepada diketahui oleh orang tetangga segala macam. Ada juga orang menjaga dirinya karena takut ketahuan jahat. Tapi di belakang layar dia, Masya Allah kan, bisa menjaga dirinya. Makanya untuk bisa menjaga diri orang yang baik, zahir batin memang perlu taufik Allah. Itu ibaratu syarih fi marah labih. Itu adapun bermula, jadi qauluhu mubtada. Bermula ucapan musannif bihifdhihi iyahunna wa bitaufiqi lahunna itu. Ibaratu syarih bermula ibarat syarih, ibarat Syekh Nawawi Al-Bantani fi marah labid dalam kitab Marah Labid itu tulisannya di sana bihifdillahi iyahunna. Para istri menjaga suaminya dengan sebab menjaga oleh Allah akan mereka. Bagaimana cara Allah menjaga mereka? Bil amri bihifdil ghaib dengan memerintahkan menjaga yang gaib, wa taufiq lahu dengan cara memberi taufik baginya menjaga yang gaib. Wa ibaratu Sirajul Munir, adapun ibarat tafsir Sirajul Munir yakni bima hafidhahunnallah, dengan sebab telah menjaga para istri oleh Allah, wa asamahunna menjaganya Allah akan mereka para istri, wa waffaqahunna memberi taufiknya Allah kepada mereka lihifdzil ghaib untuk bisa menjaga yang gaib. Jadi mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nah, beda tafsir, beda ibaratnya, maksudnya lebih kurang sama. Nah, kemudian makna terakhir bima hafizallah. Makna terakhir yaitu qaulu au bil wasiyati minhu ta'ala alaihinna. Para istri menjaga yang gaib dengan sebab pesan dari Allah Ta'ala terhadap para istri itu. Ibaratus Sirajul Munir. Itu bermula ibarat Sirajul Munir yakni bima. Bima hafidhahunnallah dengan sebab telah menjaga para istri oleh Allah. Hina ausa ketika berpesan ianya Allah bihinna terhadap para istri akan para suami. Ketika Allah berpesan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Di mana Allah berpesan? Fi kitabihi dalam kitabnya Allah. Wa amri Rasulillah dan dalam perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Quran banyak, beliau nggak tulis lagi. Salah satunya wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya kan? Nah, atau yang ketiga ayat selanjutnya at-talaqu marratan, talak itu 2 macam. Kemudian selanjutnya fa imsakun bi ihsan, menahan dengan baik, atau tasrihuhunna
atau melepaskan mereka juga dengan cara baik. Kalau dalam hadis, Nabi bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berpesanlah kalian akan kebaikan terhadap wanita. Ini juga hadis ini banyak banget tafsirnya, sudah beliau jelaskan di bab sebelumnya. Artinya wa amrihim bil adli, artinya memerintahkan para suami bil adli untuk berbuat adil fihinna pada perempuan, wa imsakihinna menahan perempuan bima'rufin dengan cara baik, au tasrihinna bi ihsan atau melepaskan para istri dengan cara baik juga. Seorang laki-laki yang nggak suka lagi sama istrinya, cerai baik-baik, pisah baik-baik, antarkan ke orang tuanya, jangan digebuk, jangan disiksa, apalagi dimutilasi, ngeri kan? Banyak kasus sekarang. Ya, kalau pertahankan dengan baik. Kalau nggak suka lagi, balikin ke emaknya. Nah, mana lagi? Yang ketiga tadi, au binahyihinna anil mukhalafah, kan? Bagaimana cara Allah menjaga para istri? Binahyihinna, dengan Allah melarang mereka istri dari menyalahi aturan Allah. Ini ta'liqnya. Qauluhu au binahyihinna, atau dengan melarang mereka dari menyalahi itu. Ibaratus Sirajul Munir, adapun ibarat kitab Sirajul Munirnya ini bima hafizahunna, dengan sebab menjaga ianya Allah akan para istri. Hina wa'adahunna, ketika Allah berjanji kepada para istri as-sawabal azim, pahala yang besar, ala hifdzil ghaibi, atas menjaga yang gaib. Kalau istri mampu menjaga yang gaib, menjaga diri dan suaminya, Allah janjikan pahala yang besar. Itulah bentuk penjagaan Allah terhadap istri. Au adahunna, atau dan mengancam ianya Allah. Au ada mengancam ianya Allah akan para istri bil azab syadid, dengan azab yang keras, alal khianah, atas pengkhianatan istri. Nah, itulah bentuk penjagaan Allah. Karena itu ciri-ciri perempuan yang soleh, yang taat patuh, kemudian yang menjaga dirinya, suaminya, dan semuanya. Nah, baru selesai tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita break sejenak, kemudian kita lanjutkan ke hadis Nabi. Masya Allah, ini kita emang ajaib kan, banyak banget kutipan. 2 jam Ustaz sekali ngaji, biasa 2 jam. Jam 11 paling.